Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Gak cuma diporotin malah. Tuh dimanfaatin kayak nyokap ini kan pinter ya manage sesuatu ya. Dibikinin usaha sampai kayak gitu. Anjir. Waduh, gokil. Berondong terpintar yang pernah gue lihat. Iya bagus lah. Tapi nggak bagus lah, perhatian dia kan 100% buat berondong itu otomatis. Iya sebenarnya ya balik lagi ke orang sih. Soalnya kan sama kalau kita putar balik ya. Ada cewek yang main gadun misalnya, om. Dia main gadun dikasih uang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Ya, putus mati betul, juga. betul, Akhirnya dia betul. bisa manfaatin uangnya. Maksudnya gitu. Itu ada positifnya ya, walaupun sebenarnya itu negatif. Negatif. Oh ya mungkin ya memutarbalikannya seperti itu. Tapi saya di posisi sebagai Iya. anaknya agak merasa Dirugikan. sangat. Ya nggak apa-apa, itu masuk akal. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin soal scope relationshipnya itu nggak ada masalah kan, karena kan mama sendiri, si Brondong sendiri, kecuali si Brondong sudah punya istri, sudah punya pacar, Benar. itu baru memang parah. Tapi kalau ini sebenarnya kasusnya yang harus disadarkan ya, misalnya Nyokap. kalian nggak setuju ya harus bilang ke nyokapnya gitu. Tapi sebenarnya tidak ada aturan Dia tidak yang boleh. dilanggar sebenarnya gitu. Oke, lanjut. Karena kalian gak suka semua kan? Iya lah, maksudnya nggak sukanya di sini ya gue nih yatim gitu. Gue nih seorang yang tidak memiliki bokap gitu, dan perhatian orang tua yang cuma sepincang itu ya menurut gue butuh, sangat butuh diperhatikan gitu, sangat butuh diawasi lebih, karena posisi gue masih SMA dan adik-adik gue masih SD, SMP, dan menurut gue itu masa pertumbuhan anjir. Kita semua masih butuh untuk diarahkan, diawasi gitu. Terus tiba-tiba dengan sosoknya dia datang itu, otomatis gue yang tadi gue bilang dipaksa dewasa dengan keadaan gitu kayak. Buktinya bagus. Bagus kan? Jadi dewasa kan? Tapi ya pada saat sekarang manfaatnya memang ada hikmahnya. Emang pastilah kita kan harus bersyukur gitu. Tapi intinya ya kalau gue ingat masa itu ya gue malah sedih, justru kayak di saat gue yang harusnya, apalagi ada bokap itu kan harusnya nggak ada bokap itu udah pincang banget. Gimana sih anak-anak ini anak kecil ya, gue nih nyadar kayak gue nggak punya bokap ya, gue sadar gue tuh butuh dituntun, butuh untuk seperti ini loh gitu caranya ya, itu pasti. Dan menurut gue nggak dapet itu dari bokap, berharap dari nyokap, tapi ternyata nyokap tidak bisa memenuhi itu, dan akhirnya gue harus mencari sendiri, merabah untuk menjadi gini. Gimana ya caranya ya, gue cari tahunya malah justru bener-bener sebisa gue aja gitu. Dan kadang menurut gue jadi buntung di saat gue udah mulai capek, karena kan semangat itu misalkan aja nih gue nih kan sekolah nih, terus kan misalnya gue juara kelas, gue bisa nih, tapi saat gue udah capek nih, gue capek banget, ini gimana ya. Nah harusnya gue butuh sosok yang support, butuh sosok yang ya udah kamu maunya gimana, nah, tapi nggak bisa. Jadi kayak ya udah di situ, di titik-titik itu aja kayak gue ngerasa wah gitu. Tapi sorry deh, bokap itu sama nyokap, bokap nggak ada, itu bukan pisah-pisah atau enggak? Meninggal. Yes. Itu di nyokap umur berapa? Bokap umur 39. Hah? Bokap? Nyokapnya Bokap. maksudnya nyokapnya? 37. Beda berapa tahun sih? 2 tahun. Oh, masih muda banget. Loh, berarti anak yang paling muda lahirnya pas nyokap umur berapa?
2004, sekarang udah 19 Wah. 18 tahun. Hah? Oh, maksudnya umur yang paling kecil. Yang paling kecil. Kalau 18? Nyokap umur 30-an. Iya, 35. Wah gila. Umur 35 anak udah 6. Wow. Wah, iya. Sakit apa sih bokap? Sakitnya 4 hari doang, jadi kayak masuk angin gitu, tapi Angin ternyata- duduk angin atau duduk. jantung. Iya, Bisa jadi. itu dua itu sih diagnosa Iya, dokter, yang- tapi ya emang udah nggak ketolong, jadi Ya ya itu udah. penyakit yang dadakan. Iya, 4 hari. Selingkuhnya nih di Udah nggak ada sih, bokap udah. bukan maksudnya selingkuhnya itu di kok bukan selingkuh ya, kok selingkuh Iya, sih? maksudnya pacaran. Sorry pacarannya itu di nyokap umur 40-an. Nggak begitu enggak sih di umur berapa, yang jelas gue udah SMA. Ya maksud gue kita tuh masih yang kecil-kecil gitu loh, menurut gue masih butuh banget diperhatiin. Berarti ya mungkin antara nyokap akhir 30-an atau 40-an. Mungkin di 40 lah kayaknya. 30 sampai 40. Tapi serba salah tau. Nyokap tuh butuh temen itu juga. Iya, cuma maksud gue di sini. Kenapa harus berondong gitu? Yes, Kenapa nggak orang yang sama-sama mature, dewasa tua? Iya. Umurnya maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Dan pastinya yang mengarahkan bahwa anak-anak lu tuh masih kecil-kecil loh, jangan lupain mereka loh gitu loh. Dan itu sangat banget menghilangkan sosok nyokap di hidup gue. Yang gimana sih orang SMA jati diri kan, perempuan pun pasti butuh buat jati diri itu, tapi ya nyokap nggak ada sama sekali. Kalau misalnya katakanlah ya, dia berondong, umurnya jauh lebih muda, tapi dia dewasa, terus pengennya supaya coba dia jagain anak-anak lo gitu. Itu sebenarnya kalian sebagai anak-anak nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa banget. Malah justru ya kita ya pasti ngehargain lah, karena dia menghargai kita juga gitu, dalam artian nggak nyulik nyokap gue gitu loh. Ya nyulik ya dalam artian bener-bener hilang, gimana sih? Dan ini lebih ke akhirnya orang-orang tahu nyokap gue tuh diguna-gunain, ada guna-gunanya. Waduh, tapi itu udah mistik sih, maksudnya harus dibuktiin lagi sih. Nah tapi ya di situ karena bener-bener kayak orang lupa nggak punya anak sih, jujur. Tapi kalian sempat ngelabrak nggak? Oh iya, gimana caranya kau bisa ngelabrak si Tapi kakak gue yang pertama. Oh dia sendiri. Iya, karena guenya di rumah. Terus ya, dilabrak. gimana terus kayak, ceritanya? lo tuh bla bla bla, ngadu anjir ke nyokap gue. Jadi kayak gini, kayak lo tuh nggak tahu diri ya gitu, kayak kalau lo emang mau kayak gitu tuh maksudnya jangan hilangin perhatian dari anak-anak, dalam artian jangan sampai ini nyokap gue jadi lost control buat anak-anaknya lah. Kita nih masih pada kecil-kecil. Kalau misalnya seandainya kita adalah anak-anak yang ngerasa dibuang sama orang tuh, ngerti gak sih, kayak ada Iya, ngerti. Secara psikis kita ngerasa terbuang, kita bisa loh malah jadi jahat, jadi binal, jadi orang yang tidak merasa terdidik gitu ya? tidak terdidik. Lebih kita pelariannya jadi yang jahat-jahat, misalkan pemabok semua, maksudnya kayak yang kayak gitu-gitu bisa, tapi kita ngejaga itu ya cuma buat nyokap gitu. Itu sampai kayak ngomong kayak gitu nggak punya hati lah, bla bla gitu. Itu sih kakak gue cerita ke gue, tapi gue pribadi nggak tahu bener atau enggak, maksudnya nggak tahu bener-bener sepanjang itu atau sebenar-benar namparnya dia kayak gitu. Apa respon dia ngadu nyokap gue? Habisnya nyokap marahin kakak gue. Wah, tapi akhirnya si nyokap putus itu kalian tahu? Sangat lama prosesnya. Singkat aja, kira-kira gimana proses putus? Yang kalian setahu kalian aja? Yang setahu gue, karena nyokap pelan-pelan cerita, tapi dia bilang teman. Oke. Karena ada istri, karena dia nikahin perempuan lain. Gila sih. Jadi akhirnya selesai karena itu. Iya. Oke. Ya anjing sih. Dan itu prosesnya nggak setahun 2 tahun. Wow, berapa lama? 7-8 tahun. Gila, lama banget anjir. Wah, cukup panjang nyokap. Respect. Tapi sekarang udah aman kan? Maksudnya nyokap nggak ada problem? Aman-aman. Oke. Ya maksudnya udah lebih paham dan sadar sih. Tapi pelajarannya nyokap ya mungkin karena nyokap adalah tipe di saat kita butuh beliau tidak
ada untuk kita. Mungkin dia sekarang lebih sadar, dan makanya kenapa dia orang yang tidak menuntut A, menuntut B, C, karena dia sadar seberapa dia tidak ikut andil banyak lah dalam masa pertumbuhan anak-anaknya kayak gitu sih. Dan dia selalu bilang kayak, ya emang mama bukan orang tua yang sempurna, tapi ya berharap maksudnya kalian tetap menghormatin mama. Ya itulah, jelas lah kalau itu jelas. Cuma sempet disrespect to her-nya yang masalah karena kenapa sih bisa sampai lost control itu, padahal gue dulu ya SMA udah mikir kayak gitu. Tapi ya emang namanya ya itu perjalanan hidup. Oke. Ya itu lumayan penting juga sih kalau ngomongin keluarga ya. Sekarang kita masuk ke relationship. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.